Perkenalkan, nama saya Margarita Tamonov, NIM 1803030178, kelas D semester 6, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan mereview materi yang sudah saya ringkas guna memenuhi tugas kedua mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Buku ini adalah buku kedua yang ditulis oleh Andre, dan meskipun memiliki area fokus yang sangat berbeda dari buku yang sebelumnya, namun buku ini sangat perspektif akademis tentang topik senjata nuklir. Di awal buku, penulis telah menyatakan bahwa konten yang telah dirancang sebagai panduan yang tidak memihak dan pengantar yang berfungsi sebagai suatu batu loncatan menuju bacaan yang lebih terrealisasikan dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Buku ini menawarkan sintesis yang berarti dari berbagai macam fakta dan opini tentang isu-isu terkait senjata nuklir. Secara ringkas namun akurat, Andre menjelaskan bahwa tahun-tahun awal pengembangan tentang buku ini membahas tentang perbedaan antara proliferasi vertikal dan horizontal, mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan pengelolaan proliferasi dan pelucutan nuklir, serta menjawab tantangan terkait akses non-negara. Menempatkan argumen future di bawah pengawasan ketat, bagaimanapun dapat disimpulkan bahwa meskipun penulis ragu-ragu untuk memihak secara eksplisit, alasannya bersandar pada gagasan Sagan bahwa kebijakan non-proliferasi adalah cara yang lebih memadai untuk mencapai perdamaian. Hal ini juga tercermin dari fakta bahwa buku tersebut diresapi dengan referensi norma non-proliferasi, non-penggunaan, dan tabu nuklir. Buku Politik Senjata Nuklir atau The Politics of Nuclear adalah sebuah buku yang memiliki kepribadian yang menarik. Penemuan ilmiah yang mendasar yang dijelaskan dengan sangat jelas, dan kelahiran masalah politik yang masih relevan saat ini seperti halnya lebih dari 70 tahun yang lalu. Buku ini juga menawarkan sintesis yang berarti dari berbagai fakta dan opini tentang isu-isu kunci tentang senjata nuklir. Meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade, namun penggunaan pertama dan satu-satunya dalam perang, senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern dunia seperti sebelumnya. Prospek perang nuklir sangat mengerikan. Itu membawa kita bertatap muka tidak hanya dengan kematian, tapi dengan kehancuran yang membuat hidup kita bermakna. Itu bahkan mungkin menghancurkan spesies kita. Tidak ada presiden untuk tantangan itu. Senjata nuklir hadir untuk kehidupan fisik dan moral kita. Sedangkan ancaman perang nuklir niscaya telah surut sejak tergelap hari-hari Perang Dingin tahun 1945 sampai tahun 1991. Potensi bencana penggunaan nuklir, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu tetap ada. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 tujuan utama buku ini. Yang pertama, buku ini memberikan latar belakang sejarah dan konteks peran senjata nuklir dalam keamanan internasional. Yang kedua, memperkenalkan politik atau teknologi normatif dan strategis aspek senjata nuklir. Yang ketiga, menyoroti kontroversi dan debat utama seputar senjata nuklir yang dihadapi pembuat kebijakan dan analis saat ini. Tujuan utama pada buku ini yang keempat adalah memberi pembaca dasar yang kuat untuk
memikirkan dan pada akhirnya mengatasi tantangan yang akan membentuk masa depan nuklir kita. Yang terakhir, menawarkan tautan ke informasi dan sumber daya yang lebih lanjut tentang aspek-aspek tertentu dari politik dan strategi nuklir tersebut. Buku ini juga berisi sejumlah fitur yang dirancang untuk membantu memfasilitasi pemahaman dan pembelajaran pembaca. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, setiap bab membahas aspek tertentu dari politik nuklir dan telah disusun menjadi subbagian yang dapat dikelola untuk memungkinkan pembaca dapat mencelupkan berbagai informasi yang tidak diketahuinya. Yang berikut, setiap bab juga berisi bagian yang merinci dan tautan ke spesialisasi lebih lanjut dan sumber daya tentang subjek yang dicakup. Ini termasuk dalam artikel, buku, laporan, atau materi tentang pemerintah dan non-pemerintahan. Di bagian akhir dari buku ini juga terdapat lampiran yang memberikan informasi tentang garis waktu yang terperinci dan merujuk pada perkembangan utama dalam bidang nuklir dan strategi nuklir hingga saat ini. Daftar istilah dan akronim memberikan penjelasan tentang banyak konsep yang digunakan dalam lapangan. Poin-poin utama dari buku ini yaitu senjata nuklir berbeda dari senjata lain karena ukurannya. Pertama, karena ukurannya yang sangat besar dan kapasitasnya sangat destruktif. Hanya satu bom nuklir saja bisa menghancurkan dunia dan kota yang besar. Pertukaran nuklir bisa berarti akhir dari kehidupan seperti yang sudah kita ketahui. Menurut angka terbaru, ada sekitar 13.355 hulu ledak nuklir di dunia. Meskipun tidak semuanya siap untuk digunakan dan banyak yang menunggu penonaktifan, mayoritas senjata ini dipegang oleh Amerika Serikat dan Rusia. Ada 8 negara yang telah secara resmi menguji dan saat ini menggunakan senjata nuklir. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Rusia, yang berikut Inggris, Perancis, Cina, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Secara luas diyakini memiliki kemampuan senjata nuklir juga. Hanya 5 dari negara ini, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina, secara hukum diakui sebagai negara senjata nuklir oleh Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir tahun 1968. Iran saat ini tidak memiliki senjata nuklir. Ada beberapa negara bagian telah menyerahkan kemampuan senjata nuklir atau telah mencegah untuk memperoleh bom. Sebagian besar dunia, terutama belahan bumi, tidak mengandung senjata nuklir dan beberapa daerah merupakan bagian dari senjata nuklir regional zona gratis. Yang berikut, lebih banyak negara memiliki pembangkit listrik, tenaga nuklir sipil, dan yang terkait industri nuklir yang setidaknya secara teoritis memberikan beberapa kemungkinan memperoleh senjata nuklir. Meskipun kemajuan dalam keselamatan nuklir dan tindakan pencegahan keamanan, pembuatan nuklir sangat tabu dan berbagai mekanisme kontrol senjata termasuk perjanjian larangan nuklir atau penting untuk dicatat bahwa tidak ada pertahanan yang dapat diandalkan untuk melawan serangan nuklir. Sama pentingnya untuk menjaga agar tidak terlalu percaya diri hanya karena nuklir senjata yang hanya digunakan 2 kali atau beberapa dekade yang lalu. Faktanya, dunia nuklir di awal tahun 2020-an bisa dibilang sama berbahayanya dengan titik manapun untuk satu generasi, dan bisa dibilang jauh lebih banyak. Senjata nuklir modern secara signifikan lebih kuat, lebih akurat, dan lebih canggih
daripada dua yang digunakan melawan Jepang pada bulan Agustus tahun 1945. Dan karena itu sejumlah besar dapat diluncurkan hanya dengan pemberitahuan beberapa menit. Meskipun kemajuan dalam keselamatan nuklir dan tindakan pencegahan keamanan pertumbuhan nuklir tabu dari berbagai mekanisme kontrol, termasuk beberapa larangan dalam penggunaan senjata nuklir. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, beberapa kelebihan dan kekurangan daripada buku ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.